Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Des Haila Andarini SHM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah analisis resiko kesehatan di permukiman lahan basah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuli Kurniati dengan NIM 1001821826020 dari kelas IKMC. Selanjutnya, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, banyaknya kabel yang terpasang di stop kontak. 2. Maraknya sampah di sekitar kos. Dan poin yang terakhir yaitu jalan menuju kos yang buruk dan tergenang air. Baik, poin pertama yaitu banyaknya kabel yang terpasang di stop kontak. Stop kontak sendiri yaitu alat yang berguna untuk menghubungkan perangkat alat elektronik dengan sumber listrik. Dengan bantuan alat tersebut, beragam alat elektronik dapat memperoleh energi listrik, lalu kemudian dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Energi listrik yang didapatkan dari terminal listrik akan diteruskan oleh striker dan kabel menuju alat-alat elektronik. Baik, analisis resiko keselamatannya yaitu yang pertama yaitu jika korsleting listrik dan panas dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dalam rumah. Yang kedua yaitu memegang stop kontak dalam keadaan tangan yang basah dapat menyebabkan kesetrum. Dan yang ketiga yaitu kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Dan yang terakhir yaitu kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Dan untuk analisis resiko kesehatannya yaitu yang pertama, tersengat listrik dapat memicu terjadinya cedera berupa luka bakar, serangan jantung, dan gangguan termal pada suhu badan. Dan yang kedua yaitu mendekatkan stop kontak ke tempat tidur berpotensi menyebabkan penyakit kerusakan sel pada otak. Dan yang ketiga yaitu jika terjadi kebakaran, asap dapat menyebabkan batuk bahkan sesak napas yang dikatakan cukup serius. Baik, untuk poin yang kedua yaitu maraknya sampah di sekitar kos. Sampah sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau non-organik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Untuk analisis resiko keselamatannya yaitu yang pertama, banjir. Jika masyarakat masih belum sadar akan bahaya dan dampak dari sampah, maka akan memberikan dampak banjir ketika hujan turun dengan deras. Yang kedua yaitu korban jiwa. Bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir yaitu merusak lingkungan. Sampah yang bertumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau yang tidak enak serta merusak lingkungan karena sampah membutuhkan waktu yang lama untuk berurai. Untuk analisis resiko kesehatannya yaitu yang pertama, munculnya penyakit. Jika terjadinya banjir, maka akan menyebabkan penyakit akan bermunculan meliputi demam berdarah, diare, dan penyakit kulit. Dan yang kedua yaitu air bersih berkurang. Melubernya air ke pemukiman juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, untuk yang poin yang terakhir yaitu jalan menuju kos yang buruk dan tergenang air. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang dipertentukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan air. Mayoritas jalan kos-kosan yang berada di Indralaya masih dikatakan buruk dan licin, serta ketika hujan datang, jalan tersebut juga akan tergenang oleh air. Adapun analisis resiko keselamatannya, yang pertama yaitu kecelakaan. Dengan kondisi jalan yang buruk dan licin dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian.
Yang kedua yaitu terpleset. Para pengguna jalan yang berjalan kaki beresiko terpleset atau jatuh ke dalam kubangan jalan yang kotor, penuh lumpur, dan bisa menyebabkan luka. Dan yang ketiga yaitu lambat. Jalan yang licin mempengaruhi para pengguna untuk bergerak lambat dan ketika dalam situasi terburu-buru akan sangat tertinggal. Dan analisis resiko kesehatannya yang pertama yaitu munculnya penyakit. Jalan yang tergenang air dapat memicu terjadinya penyakit kulit serta para pengguna jalan merasa tidak nyaman untuk lewat pada jalan tersebut. Yang kedua yaitu luka. Resiko terjatuh yang sangat tinggi membuat adanya dampak luka pada bagian tubuh, bahkan bisa menimbulkan memar yang sangat serius. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait identifikasi keselamatan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.